balik ke sebenarnya lebih ke saat kita ngedit filmnya kita tuh mungkin butuh notes kali ya dari yang senior produser. Salah satunya itu Pak Manos, Pak Lafes sama Pak Dipak tuh bareng sama kita. Jadi pas kita screening filmnya, terakhir mereka suka, terus dia bilang boleh nggak kita sama-sama support filmnya, harus di situ sih mereka masuk. Jadi kita juga merasa bangga, mereka ada senior producer itu juga merasa film ini ada sesuatu nih mirip-mirip punya the same efek seperti satu kakak tujuh ponakan seperti itu sih. Oke. Kalau Mas Diasunu, pemilihan Gusti Messi itu seperti apa sih? Apakah setelah Pelangi di Mars? Oke, Iya. Messi. Iya. Apakah karena menonton aktingnya di Pelangi di Mars gitu atau seperti apa gitu pertimbangannya untuk memilih dia untuk bermain di film ini? Enggak sih, jadi memang pertama udah kenal lama ya dari dia agak masih kecil gitu. Cuman yang saya bilang jelasin tadi dari sekian berapa mungkin memang ada kandidat, tapi pada akhirnya dia nemuin sendiri gitu karakternya. Ternyata begitu kita development karakter Pika, ya jodohnya dia ya gitu ya. Sudah gitu. Kalau buat Aming, gimana nih tumben memerankan pria biasa ya? Beda ya. Kalau maaf bentar ya, mengingatkan ya. Ya kalau saya pribadi, saya kan suka suka declare, suka proklaim kalau saya pengen jadi aktor kan. Nah karena dari awal kayaknya saya lebih serius jadi aktor, otomatis saya harus terbuka untuk segala macam jenis peran ya. Spektrum karakter kayak apapun harus saya jalani, dan terlepas dari apa yang ditawarkan oleh Mandela, Senara dan lain-lain ini, termasuk kamu Mas Sunu kan, jujur pada saat kita baca skrip ini udah jatuh cinta ya, bagus sekali skripnya. Skripnya itu kayak tidak menjual kesedihan, tapi gimana cara kita menghadapi segala sesuatu itu dengan optimisme kan, gimana caranya kita giving our positive energy even though kita dalam keadaan yang gak baik-baik aja, dan apa ya, berkata jarak, mixed feeling banget, very emotional ya. Secara kita semua punya pengalaman pribadi di mana orang terdekat dia, which is salah satunya sahabat saya yang adiknya Bu Dewi juga kan, belum lagi Jupe juga, atau the rest of them yang emang udah gone karena cancer ini. Jadi benar-benar ada banyak hal yang men-trigger kita selama syuting. Ya nggak sih kan, sampai saya biasa saya orangnya sulit nangis ya. Tapi pas saat di film ini nggak mood lah, berantakan, kayak mixed feeling aja. Jadi ketika ditawarin peran ini, pada saat baca skripnya nggak babi bu, langsung oke, I'm gonna take it gitu kan. Dan alhamdulillah pas lihat filmnya, alhamdulillah ya insya Allah bagus banget dan bakal jadi film yang menginspirasi buat kita semua. Nggak cuma buat para pejuang kanker di luar sana, tapi juga untuk manusia-manusia yang sedang berjuang dengan hidupnya. Ada riset gitu nggak sih untuk jadi caregiver? Kan nggak gampang tuh jadi caregiver. Ada riset atau karakter khusus untuk? Banyak ya, kayak pada saat di lokasi gitu kan, gimana cara kita build up our emotion. Gak tiba-tiba, gak tahu kayak universe conspire aja, kayak atmosfer rumah singgahnya gitu kan, orang-orang yang bermain, karena orang punya pengalaman dengan individu-individu yang punya pengalaman pribadi dengan para pejuang cancer ya, kayak Zara, Bu Dewi, Cio juga, Mas Sunu, saya. Jadi kayak conspire aja universe, kayak entah kenapa ya, apalagi setelah kita observasi ke rumah singgah anak-anak yang onkologi itu kan, kita melihat gimana mereka kayak menjalani segala sesuatunya dengan optimisme, padahal kita tahu gitu, entah sampai kapan mereka bisa bertahan. Itu kayak gila sih, kayak gimana caranya kita ngeliat kita lagi nggak baik-baik aja, tapi tetap harus baik-baik, itu gila sih pressure-nya gitu. Makanya entah kenapa syutingnya, kadang kita ketawa ya lepas, tapi kadang-kadang kita kayak depresi banget gitu. Dan itu terlihat di trailernya, berasa banget kan. Lihat aja deh, bismillah ya. Keluar dari emosinya sendiri gimana? Keluar dari emosi maksudnya? Day one shooting, gimana perasaannya? Kan memori-memori lama mungkin balik-balik lagi. Ini berhubungan dengan karakternya atau ini? Ya. Pengalaman pribadinya lebih? Ya, makanya waktu begitu saya ditawarin, saya baca ceritanya ini segala macam,
skripnya bagus, rapih, udah gitu. Saya bilang pas ketemu, saya harus main, Ya. dia bilang gitu kan, saya harus main ini. Karena pengalaman pribadi saya tuh sungguh lebih ini banget gitu ya. Nah saya tuh seperti kayak misalnya waktu detik-detik misalnya ngadepin Carla misalnya divonis begini. Sebagai Bu Andin tuh saya tahu karena ada momen juga kayak Ria waktu itu adik saya bilang gue nggak mau kemo lagi, dia bilang gitu. Kenapa? Nggak aja. Nah itu gimana perasaan kita tuh nggak banyak apa ya, kita tuh nangis yang harus ditunda gitu loh, nggak boleh depan pasiennya gitu. Saya ngadepin Tony, si Cico juga gitu, ngadepin Pika juga kan. Kalau Bu Andin itu yang selain caregiver mengelola, dia kan yang tahu banget ya ini stadium berapa, ini stadium berapa dan gimana nih kita menghadapinya gitu loh. Itu berat ya, itu berat banget. Berarti ini salah satu film terberat Bu Dewi dalam Secara emosional ya, saya juga makanya saya bilang film ini saya dedikasikan untuk Ria, adik saya, suami saya. Dimana untuk suami saya selama 2 bulan terakhir sebelum suami saya menghembuskan nafas terakhir, 24 jam selama 2 bulan di depan mata saya tidur gitu. Jadi saya tahu gitu, dan ada hal-hal yang mesti dia nggak boleh tahu kan. Jadi kalau misalnya saya pengen nangis gitu, saya harus keluar kamar ini segala macam gitu. Karena saya tuh juga dulu pernah ya dimarahin sama Ria. Waktu itu Ria waktu masih putaran pertama, Ria itu kan kena kansernya tuh 5 tahun ya. Jadi kena putaran pertama, kemo yang pertama gitu, dia rambutnya mulai rontok, botak, terus saya kan tahu Ria itu rambutnya kan yang lebat, hitam panjang ini segala macam. Terus dia ke rumah saya, datang set, gue jadi Shaolin sekarang, dia bilang gitu, Gundul. Lo nangis apa enggak gitu? Kan nggak bisa ya. Dia aja yang sakit aja ketawa gitu. Terus waktu nganterin dia kemo, di interview sama media gitu kan. Terus kan saya kan nangis gitu ya. Gimana Mbak perasaannya? Ya saya nangis gitu tuh. Ria terus balik mukanya ngeliat saya, terus dia bilang gitu, lo ngapain nangis? Gua yang sakit, gua yang harusnya nangis. Lo caregiver harus lebih kuat dari gua. Mulai saat itu ya menguat-nguatkan diri. Makanya begitu ini film gila banget sih ceritanya. Saya bilang enggak, ini gua harus main. Dan selama proses film ini juga Mas Unu itu sangat enak banget gitu loh sebagai director. Kita ajak ngomong ini mau nge-build karakternya Bu Andin gimana gini. Saya punya begini, latar belakang saya, terus gini. Ya mainin aja gini. Buat keluar dari karakter setelah syuting, apakah sulit atau masih? Ya saya itu kan udah terlatih nggak bisa nangis ya, jadinya karena kalau buat saya tuh saya ngadepin 5 orang menghembuskan nafas depan saya gitu. Jadi saya pikir kan ya kalau kita beragama kan selalu dibilang ikhlasin emang udah takdirnya. Jadi saya kalau misalnya ditawarin film untuk adegan nangis tuh susah banget gitu. Jadi kalau misalnya saya ngelihat galeri foto saya gitu yang dulu kan beda sedihnya gitu loh. Sampai sekarang pun masih berat. Kemarin ini tanggal 12 Juli kemarin itu suami saya udah 5 tahun nggak ada. Ria 6 tahun 2020. Rasanya tuh ya masih kayak kemarin aja, masih sama. Jadi grieving, kehilangan apa segala macam. Tapi kan ya itu hidup terus berlanjut. Oke, teman-teman.